Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ana Sapiana Bruginting akan membagikan pelajaran yang saya dapat dari belajar sejarah Gereja Advent dan Roh Nubuat yang dibimbing oleh Pendeta Joseph Sianipar. Adapun hal-hal baru yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut. Hal pertama adalah biografi Ellen G. White. Ellen G. White adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara. Ellen G. White adalah anak dari pasangan Robert Harmon dan Eunice Harmon. Ellen G. White memiliki saudara kembar yang bernama Elizabeth Harmon. Pada saat usia 9 tahun, Ellen G. White mengalami kecelakaan. Dia dilempar dengan batu oleh temannya dan mengakibatkan dia koma selama 3 minggu, sehingga dia tidak dapat meneruskan sekolahnya. Dan pada tanggal 30 Agustus 1846, Ellen G. White menikah dengan James Springer White. Mereka dikaruniai 4 orang anak, dan anak pertama mereka adalah Henry. Henry hanya berusia 16 tahun, kemudian meninggal karena radang paru-paru. Dan anak kedua mereka adalah James Edson. James Edson menerbitkan beberapa buku dan juga membuat kapal uap. Dan anak ketiga mereka adalah William White. William White adalah pendeta Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan anak keempat mereka adalah Henry. Henry hanya hidup 3 bulan saja. Dia meninggal karena sakit. Dan hal kedua yang saya dapat adalah Ellen G. White adalah perintis Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia mengarahkan Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan juga dunia kepada Alkitab. Dia menyampaikan petunjuk yang diberikan Allah kepada Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan juga kepada dunia. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mempercayai Ellen G. White mempunyai karunia nubuat yang alkitabiah. Dan hal ketiga adalah pelayanan Ellen G. White. Ellen G. White melayani selama 70 tahun. Karunia bernubuat Ellen G. White diterima melalui khayal, penglihatan, dan juga mimpi. Dan penglihatan pertama Ellen G. White terjadi pada bulan Desember tahun 1844 saat dia berusia 17 tahun. Dia memiliki ratusan mimpi dan penglihatan dan 2000 khayal yang diterimanya. Dan hal keempat adalah tulisan Ellen G. White. Tulisan Ellen G. White dimaksudkan untuk menegur, mengoreksi, menasihati, serta membimbing orang kembali kepada Alkitab. Tulisannya bukanlah perluasan dari Alkitab, melainkan diuji oleh Alkitab. Pekabaran yang ditulis Ellen G. White di bawah inspirasinya. Dia menasihati dan mendorong, dan dia juga meramalkan masa depan, seperti yang ditulis Nabi Yohanes dalam kitab Wahyu. Dan hal kelima adalah otoritas tertinggi Ellen G. White. Otoritas tertinggi Ellen G. White adalah Alkitab. Dia menggunakan Alkitab sebagai landasan dan ciri khas tulisannya. Dia mengatakan bahwa Alkitab dan Roh Nubuat sama-sama diinspirasi oleh sumber yang sama, yaitu Roh Suci. Pekerjaan Roh Suci selaras dengan kitab suci yang menegaskan dan membenarkannya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hati harus diuji oleh firman Allah. Alasan bahwa Roh Kudus yang mengilhami Alkitab
karena Roh Kudus selalu menuntun kepada kitab suci. Hanya inilah pelajaran yang saya dapat bagikan pada saat ini. Terima kasih. Shalom.